Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Alfianti, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3C. Di sini saya akan sedikit memaparkan jawaban UTS dari mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Yang pertama, langsung saja mengenai bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa ibu juga bahasa yang pertama dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat. Bahasa daerah juga merupakan lambang kebanggaan daerah dan juga sebagai identitas daerah itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu sebagai penutur, akan tetapi sering digunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Kemudian yang keempat ada bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa yang memiliki jenis hubungan de facto dan de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa dengan beragam budaya. Kemudian yang terakhir ialah bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Bahasa Arab di Indonesia merupakan bahasa asing dan bukan bahasa kedua di negara Indonesia, apalagi bahasa ibu. Walaupun sebagian kosakata mereka itu tertentu diambil dari bahasa Arab. Kemudian nomor 2 yaitu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap atau menghasilkan dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan belajar dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kemudian persamaannya ada 2. Yang pertama dalam segi praktik, yang kedua dalam segi meniru, dan perbedaannya yaitu dalam segi tujuan. Motivasi tersebut, pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang individu secara natural, sedangkan pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni dengan belajar di kelas oleh seorang guru. Tetapi yang lebih sesuai untuk pelajaran bahasa Arab menurut saya yaitu proses pembelajaran bahasa, karena bahasa Arab merupakan bahasa asing di Indonesia. Jika tidak dipelajari terlebih dahulu, itu akan susah. Itu akan susah untuk dimengerti, karena dari segi susunan kata, kalimat itu sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian, nomor 3 yaitu dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa, terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, berkenaan dengan kewajiban atau ilmu jiwa, yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Dari 2 persoalan tersebut muncul 2 aliran, yaitu behaviorisme dan kognitif. Yang kedua, berkenaan dengan unsur-unsur bahasa yang menyangkut unsur kebahasaan. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 4, hakikat dari pembelajaran. Hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya, dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan bagi lingkungan atau